teman-teman, Zona Rebahan balik lagi nih. Kali ini aku akan membahas alur cerita film animasi yang berjudul Capture the Flag. Film ini mengisahkan perjalanan seorang cucu dan kakeknya pergi ke bulan dengan sebuah misi menyelamatkan bendera negaranya. Penasaran kan dengan alur ceritanya? Sebelum dimulai, siapkan posisi rebahanmu dan jangan lupa untuk like, komen, juga subscribe. Tanpa berlama-lama lagi, hayu langsung aja ke alur ceritanya. Awal film diperlihatkan dua orang astronot yang berhasil mendarat di bulan pada tahun 1969. Hal itu mencetak sejarah baru dan mereka menancapkan sebuah bendera di sana. Beberapa tahun kemudian, 3 orang anak sedang bermain selancar. Dia adalah Mike, Marty, dan Amy. Namun sayang, lagi-lagi mereka dikalahkan sama lawan mainnya. Yes, I got the flag! Watch out, Marty! Lose again? Not this time. Be over there! Bye, losers! Kemudian saat sampai tepi pantai, kadal peliharaan Marty yang bernama Igor berlari dengan peralatan unik buatan Marty. Tak lama kemudian, Mike juga dipanggil ibunya karena ada acara makan malam bersama keluarga. Dan mereka pun berpisah di sana. Mike bersama ibunya mendatangi kantor NASA yang ternyata ayahnya adalah seorang astronot. Lalu mereka pun menjenguk kakeknya di panti jompo. Namun karena kesalahpahaman dahulu, ayahnya Mike dan kakeknya kini selalu bertengkar dan sulit sekali berkumpul bersama. Lalu diperlihatkan sebuah acara yang menampilkan seorang pengusaha kaya bernama Richard Carson. Dia mempunyai seorang ayah yang mempunyai impian terbang ke bulan, namun impiannya itu tak tercapai sampai dia meninggal. Dan sekarang dia akan mewujudkan impian ayahnya tersebut. Dia juga berkata bahwa sejarah yang mengatakan bahwa NASA pernah ke bulan juga bohong. Dan dia akan menjadi orang pertama yang menginjakkan kakinya di bulan. Berita itu ternyata sampai ke presiden. Jadi presiden memerintahkan NASA untuk pergi ke bulan. Dan memastikan bahwa bendera yang dahulu mereka tancapkan di sana masihlah aman. Kemudian Scan berpindah ke anak-anak. Marty sekarang lagi membuat roket kecil untuk Igor. Dan Mike bercerita bahwa makan malamnya berjalan tanpa kakeknya. Tahun 96 katanya sang kakek harusnya pergi ke bulan. Tapi beberapa hari sebelum peluncuran roket, NASA malah mengganti kakeknya dengan orang lain. Semua orang tak tahu apa alasannya. Namun sejak saat itu ayah dan kakeknya sudah jarang sekali bicara. Sampai kakeknya pergi dari rumah. Namun ibunya Mike selalu berniat memperbaiki hubungan dua orang tersayang tersebut. Tak lama kemudian, ayah Marty datang memberitahu kabar yang mengejutkan. Mereka diperintahkan oleh NASA dan presiden untuk pergi ke bulan. Dengan sebuah misi menyelamatkan bendera sebagai bukti bahwa NASA pernah ke bulan. NASA juga akan meminta bantuan astronot senior. Dan saat Mike mendengar itu, dia punya ide untuk memberitahukan kabar ini pada kakeknya. Mereka pun siap beraksi. Mike dan Amy masuk ke dalam panti bersama Igor. Sedangkan Marty mengawasi mereka dari luar. Saat berhasil masuk ke dalam, mereka hampir saja ketahuan sama perempuan yang sedang bertugas. Dan Igor bergerak tak terkendali. Lalu Amy punya ide untuk mengalihkan perempuan itu. Dan sekarang Mike berusaha masuk ke kamar kakeknya. Di sana banyak sekali peralatan astronot. Dia segera memberikan surat yang berisi foto ayah dan kakeknya. Beralih ke markas Carson, anak buahnya memberitahu Carson bahwa astronot NASA akan kembali terbang ke bulan. Dia juga berkata tak ada yang bisa menghentikan dia. Dan sebenarnya dia pergi ke bulan itu untuk kepentingan bisnisnya, yaitu akan mengambil energi helium. Esok harinya Mike mengunjungi kantor NASA untuk memastikan kakeknya datang. Dan benar saja kakeknya datang sebagai pelatih ayahnya. Mereka pun berfoto dengan wajah yang kaku. Kemudian langsung berlatih bersama. Mike dan teman-teman meminta untuk terbang bersama pesawat ayahnya. Awalnya sang kakek tak mengizinkan, tapi berkat bujukan ayahnya mereka pun terbang bersama. Congratulations, man! Right onto the front page! Just make sure those gold wings fail. Namun saat di atas, anak buah Carson membuat tangki bahan bakarnya terbuka dan mereka kehabisan bahan bakar. Mereka pun menggunakan pelontar sebagai pilihan dan pesawatnya akhirnya hancur. Dengan kejadian itu kaki ayahnya Mike terkena cedera, tapi saat ayahnya bertanya dan mengkhawatirkannya, dia malah membentaknya, guys.
Perfect. Go ahead, Giggs. Whip it! Istrinya berkata bahwa dia tak bisa pergi dalam keadaan seperti itu, namun dia tetap bersikeras akan pergi, dan dia juga menyalahkan ayahnya karena kecelakaan tadi. Mike pun bersedih lagi karena kejadian kakeknya dulu terjadi pada ayahnya, dan saat itu dia punya ide untuk menggantikan ayahnya pergi ke bulan. Whoa, Amy, you're a genius! Mereka mulai berlatih dan merancang rencana untuk bisa masuk menyelinap ke ruang peluncuran roket. Mereka lewat jalur air, memanfaatkan bakat selancarnya. Namun saat itu di sana banyak sekali buaya yang membuat mereka hampir saja ketahuan. Saat Mike dan Amy berhasil terbang melewati pagar, Marty malah tersangkut di pagar, guys, dan hampir saja dimakan buaya. Is you zombie shark gator? Carson saat ini akan meluncur terbang ke bulan, disaksikan oleh semua orang. Sementara Mike dan Amy telah sampai di tempat peluncuran roket. Dia menyelinap untuk bisa masuk ke dalam roket, sementara Marty yang tertangkap diserahkan pada ayahnya dan kakeknya Mike. Tapi saat itu teleponnya berbunyi dan Mike memberitahukan bahwa dia berhasil masuk. Kakeknya yang terkejut segera menemui Mike untuk menghentikan aksinya, tapi tiba-tiba mesinnya menyala dan mereka terjebak di sana. Roket ternyata telah disabotase sama anak buah Carson dan akan meluncur dalam waktu 10 menit lagi. Tak lama kemudian ayahnya Mike datang dan menanyakan kenapa Mike berada di sana. Mike tentu dengan tegas menjawab bahwa dia ingin menghentikan kutukan pada keluarga Goldwing. Lalu kakeknya berkata tak ada waktu lagi, hanya ada dua pilihan, yaitu satu meluncur ke bulan atau pakai pelontar. Sang anak menjawab untuk pakai pelontar, tapi Mike malah merusaknya, dan tak ada pilihan lain, ayahnya Mike segera menyiapkan protokol peluncuran. Sementara presiden yang mengetahui astronotnya adalah seorang kakek dan dua orang anak berharap mereka bisa menyelamatkan atau mengamankan bendera di bulan. Give them a great show. One. Yeah, lift off at 10 hours. Saat di luar angkasa, Carson dan anak buahnya mengetahui bahwa roket NASA berhasil meluncur dan dia mengeluarkan robot untuk menghancurkan roket NASA. Lalu sang kakek keluar untuk membuang robot tersebut. Tapi sayang, dia malah tertindih sama robot yang lain. Mike yang melihat itu akan keluar membantunya juga. Namun sebelumnya dia juga membuatkan baju astronot pada Igor. Dia mencoba membuang robot itu, namun Mike hampir saja terbang karena tak memakai tali pengaman. Setelah berhasil dan masuk kembali ke roket, kakeknya marah karena perbuatan Mike tadi sangat berbahaya. Tapi karena tangan kakeknya terluka, Mike mencoba mengobati tangan kakeknya. Setelah itu Mike dan Amy pun tertidur. Lalu kakek menerima telepon dari menantunya. Dia berkata bahwa Mike telah melakukan apa yang dia inginkan untuk keluarganya. Kakek pun berterima kasih karena telah berusaha mendekatkan kembali dia pada anaknya. Sementara roket Carson sekarang telah mendarat di bulan. Kemudian saat kakek akan mendaratkan roketnya, dia tak bisa menariknya karena dia terlalu lemah. Lalu dibantu oleh Mike dan berhasil mendarat. Saat mereka akan keluar, Amy memegang kamera untuk merekam dan disiarkan secara langsung. Hey, recording. Amy, you're on live Mankind. Lalu mereka mengeluarkan kendaraan khusus dan mencari keberadaan bendera tersebut. Setelah ketemu, ternyata benderanya telah diganti sama bendera Carson. Dan Mike melihat Carson membawa bendera mereka. Dan lagi, antena yang menghubungkan mereka ke kantor NASA telah rusak akibat Carson. Sementara di kantor NASA lagi sibuk mencari solusi untuk menghubungkan kembali komunikasi mereka. Marty yang ingat ada Igor di sana segera mencari alat dan bahan untuk mengaktifkan antena yang ada pada Igor. Mereka mencoba mengejar Carson untuk merebut kembali benderanya.
Lalu Mike menaruh Igor di mobil Carson untuk merebut bendera itu. Tapi saat telah berhasil, kakek malah disulik sama Carson. Dan lagi mereka berdua tak bisa komunikasi sama yang di bumi. We're hosed. Tak lama kemudian, datang robot Carson yang menawarkan sebuah perjanjian. Mereka akan serahkan kakeknya, tapi Mike harus menyerahkan bendera tersebut. Mike pun setuju dengan penawaran tersebut. Sementara Marty berhasil menghidupkan antena pada Igor. Sekarang Mike dan Amy akan mendatangi roket Carson yang terlihat megah. Welcome. Now let's get on. Di sana kakek akan dijatuhkan ke bara api, tapi setelah Mike menyerahkan benderanya, kakek pun dibebaskan. Lalu Mike dan Amy memancing amarah Carson supaya dia sendiri yang mengungkapkan kejahatannya itu. Dia juga memperlihatkan tambang heliumnya. Setelah terungkap, Amy menunjukkan bahwa mereka sedang dalam siaran langsung ke seluruh dunia. In history, I'll sell my energy to the whole... I could ever have. What the heck are you Tony talking... Gonzalez reporting live from the moon, back to Earth. What's happening here? Gigs? Ketika sedang lengah, Igor kembali merebut benderanya, lalu mereka pun kabur dari sana. Tapi Carson gak tinggal diam, yang akhirnya mereka malah masuk ke sebuah lubang yang terdapat api di dalamnya. Tapi kakek berhasil membuat Mike dan Amy keluar, walau dia terjebak di dalam dan helmnya retak dan membuat oksigennya mulai berkurang dengan cepat. Kemudian di saat kakek menganggap itu adalah waktu terakhirnya, dia menanyakan apa yang ingin ditanyakan Mike. Dan masih dengan pertanyaan yang sama, Mike menanyakan kenapa kakek pergi dari rumah. Jadi dia tuh merasa bersalah pada anaknya karena telah menyalahkan anaknya perihal dia nggak jadi ke bulan. Dia tertular cacar air yang membuatnya nggak jadi ke bulan dan digantikan oleh orang lain. Dia pergi dari rumah karena merasa bersalah atau tak enak karena telah menyalahkan anaknya. Dan setelah bercerita itu, muncul sebuah laser yang membuat lubang dan kakek pun bisa keluar. That was a great story. Why don't we finish it on Earth? Namun saat akan pergi, tiba-tiba robot Carson datang disusul Carsonnya yang berada di mobil beserta pasukannya. Mike memerintahkan kakeknya untuk segera kembali ke roketnya karena oksigen telah menipis, sementara dia akan menghentikan Carson. Dengan keahlian berselancarnya, dia berencana menghancurkan tambang heliumnya Carson yang membahayakan itu. Bekerja sama dengan Amy juga Igor, dia berhasil meledakkan pertambangan itu. Namun, apakah Amy dan Mike selamat? Kakek yang melihat sebuah ledakan merasa khawatir dan memanggil Mike. Namun sayang tak ada jawaban. Mike, do you copy? Tiba-tiba Mike dan Amy muncul ditarik sama roketnya Igor. Mereka pun melakukan siaran langsung kembali dan menancapkan bendera yang dahulu telah ditancapkan sama astronot senior. Dan mereka pun pulang kembali ke bumi, disambut dengan penuh haru dan kebahagiaan juga kebanggaan. Ayahnya Mike akhirnya berpelukan dengan sang ayah dan mereka pun berkumpul kembali. Sementara Carson dan anak buahnya yang ternyata adalah robot terjebak di luar angkasa yang entah sampai kapan. Setelah itu film pun selesai.